Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pembelajaran Bahasa Indonesia bab 3, yaitu terkait materi teks eksposisi, menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Lalu, apa itu teks eksposisi? Sebelumnya, apakah pernah melihat sebuah teks eksposisi? Nah, kali ini kita coba akan mempelajari terkait materi teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki dua unsur utama. Selanjutnya terdapat unsur utama di dalam teks eksposisi terbagi menjadi dua, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga dengan ide atau pendapat, di mana isinya berupa pernyataan yang memungkinkan berupa penilaian atau komentar. Seperti pada kedua contoh berikut ini. Virus corona sangat berbahaya. Gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Kedua kalimat tersebut dikatakan sebagai pendapat atau opini, karena kebenarannya masih bisa dipertanyakan. 2. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yaitu contohnya, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat fakta, karena kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibantah. Contoh kalimat fakta dalam teks pencemaran air sungai di Indonesia. Pertama, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Kedua, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Berikutnya, contoh kalimat gagasan atau pendapat dalam teks pencemaran air sungai di Indonesia. Pertama, pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Kedua, pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Pembelajaran berikutnya menyimpulkan isi teks eksposisi. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Pertama, membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. Kedua, mencatat isi pokok atau informasi penting teks eksposisi. Berikut contoh isi pokok atau informasi penting teks pencemaran air sungai di Indonesia. Langkah berikutnya, merangkaikan isi pokok teks tersebut menjadi sebuah simpulan.
Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih telah mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan teks eksposisi. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Mis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.